Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan dan kita masih membahas tentang zakat fitrah, masih bersama dengan Bapak Ustadz Adi Sucipto. Pemirsa, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz bagaimana tentang ketentuan dan syarat-syarat untuk berzakat fitrah, dan kita sebagai umat muslim begitu seharusnya tidak ada keraguan sedikit pun untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena memang dari namanya sendiri, asal katanya sendiri, zakat itu sendiri adalah suci, kemudian juga bertumbuh. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat, bukan kerugian yang kita dapat, bukan kemiskinan yang kita dapat, tapi keberkahan harta itu sendiri, keberkahan dari apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mencoba untuk sedikit mengevaluasi bagaimana sih kalau zakat fitrah yang ada di Indonesia ini, apakah sudah tepat sasaran, kemudian juga bagaimana dengan penerimanya, dan apakah kesenjangan sosial itu sudah tidak terjadi lagi, khususnya ini di Provinsi Bengkulu dengan adanya zakat fitrah dan juga adanya zakat mal seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Adi Sucipto tadi. Silakan Pak Ustadz, bagaimana? Ya, baik Ranti, sebelumnya tidak ada satupun syariat yang Allah turunkan itu tidak berdampak baik bagi kehidupan kita. Ya. Semuanya pasti memberikan kebaikan. Ya. Baik itu sholat, ya, kemudian puasa, haji, apalagi zakat. Ya. Zakat itu salah satu bentuk Islam memuliakan orang-orang yang kurang mampu. Artinya jangan sampai ada kesenjangan. Kemudian ketika kita berzakat, maka Allah akan memberikan ganjaran yang besar, pahalanya. Kemudian menumbuh kembangkan usaha kita, ya, kemudian memberikan efek kepada jiwa kita. Nah, itu salah satu hikmah daripada zakat itu sendiri. Kemudian tentu kita ingin pengelolaan zakat itu harus dikelola dengan sebaik mungkin. Ya, sebaik mungkin. Artinya orang kaya, orang yang mampu, dia harus mengeluarkan zakatnya. Termasuk zakat fitrah. Orang miskin pun dia harus mengeluarkan zakatnya. Zakat fitrahnya, gitu ya. Artinya zakat mal dan zakat fitrah sama-sama wajib, ya. Cuman beda waktunya saja. Kalau zakat fitrah itu bulan Ramadan, zakat mal itu ada haulnya, ada hitungan hari, hitungan waktunya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, saya yakin masyarakat kita sangat gemar bayar zakat. Nah, cuman yang harus kita tekankan di sini adalah bagaimana pihak amil zakat betul-betul profesional, betul-betul mengerti, gitu ya. Ada ilmunya gitu. Jangan sampai bekerja tapi nggak kenal ilmu gitu ya. Kemudian di samping itu juga dia amanah. Saya yakin Bismillah dengan seperti ini mereka profesional bekerjanya, mereka mengkoordinir para agnia, orang-orang yang kaya, maka mereka akan menyalurkannya zakat tersebut, dan pihak amil juga akan mendistribusikan kepada orang-orang yang kurang mampu, yang 8 asnaf tadi, begitu juga dengan zakat fitrah. Maka saya yakin ya tidak ada yang tidak menjadi solusi, karena Islam walhal, Islam adalah solusi. Dengan adanya zakat menjadi solusi perekonomian kita, ya, masyarakat kita jadi bahagia, senang gitu ya. Tetapi apabila enggan membayar zakat, sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan kalau ada rumah tersebut yang tidak membayar zakat, maka saya akan bakar gitu. Artinya ini kan ancaman gitu. Ayolah bayar zakat, gitu. Jangan malas gitu. Karena harta itu bukan milik kita saja, ada milik orang miskin, fakir, ya. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat tadi. Nah, jadi jangan maruf lah gitu ya Pak Ustadz, ya, jangan rakus sama harta gitu ya, sampai-sampai tidak mau berzakat, apalagi zakat fitrah yang
sebegitu ringannya, Ringan begitu banget. ya. Ringan banget. Karena memang ketika kita niatnya lillahi ta'ala ya Pak Ustadz ya, maka sebesar apapun mungkin akan ringan. Iya. Apalagi memang betul-betul ini ringan sekali, hanya 2,5 kilo 2,5, saja ya. Jadi iya. betul-betul kita harus menguatkan iman kita dan juga niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang ketika kita mengeluarkan zakat itu dipermudah ya Pak Ustadz ya. Pada saat lebaran nanti kita semua bisa berbahagia. Dari desa sampai kota begitu ya, semuanya berbahagia, tidak ada lagi yang meminta-minta tadi Pak Ustadz katakan seperti itu. Nah, kalau misalnya Pak Ustadz ini menjadi pertanyaan juga ini, bagaimana ketika orang tidak melaksanakan sholat, tidak berpuasa gitu ya, kemudian pada saat membayar zakat, dia dengan pedenya membayar zakat itu adalah membersihkan semuanya. Bagaimana Pak Ustadz tanggapannya? Silakan dia membayar zakat Ya, ya, karena sudah kewajiban dia untuk membayar zakat. Cuman yang pertanyaan tadi, bagaimana dia tidak sholat ya, nah, kemudian tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya, maka tentu ini sesuatu kerancuan gitu ya. Karena begini, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Gandeng. Mendirikan sholat, mendirikan zakat. Jadi intinya orang yang mendirikan sholat dia akan berzakat, dan orang yang berzakat adalah orang yang mendirikan sholat. Orang ahli sholat gitu ya. Nah, tapi di lapangan kan nggak semua seperti itu. Dia kalau zakat fitrah segera gitu ya. Nah, gitu. Tetap itu menjadi pahala tersendiri baginya. Tetapi ada hal yang harus dia ketahui. Ketika dia meninggalkan sholat, berarti dia meninggalkan zakat gitu. Dia meninggalkan sholat, artinya dia mendapatkan dosa. Ya. Kemudian dia berzakat, mendapatkan pahala. Pahala yang mana? Pahala yaitu membersihkan hartanya tadi. Tapi bukan bersihkan jiwanya ya. Dosanya tidak bisa terhapusi dengan zakat tadi. Contohnya dia meninggalkan sholat. Apakah dengan dia berzakat sholatnya tadi terhapusi? Tidak. Iya. Cuman dia menghapuskan membersihkan hartanya tadi. Jadi jangan beranggapan dengan membayar zakat membersihkan harta dan jiwa. Memang betul ya Pak Ustadz. Bahkan ada kalangan ulama mengatakan seseorang yang wajib zakat itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Ada para ulama yang menyebutkan demikian. Artinya dia membayar zakat itu karena apa? Karena dia mendirikan sholat. Gitu. Kalau misalkan dia berzakat tapi dia nggak mendirikan sholat, maka tertolak. Ada juga seperti itu para ulama mengecam seperti itu. Karena zakat, sholat satu kesatuan gitu ya. Karena tadi juga bergandengan juga tadi ya Pak Ustadz ya. Selalu ada sholat, ada zakat. Ada sholat, ada zakat. Baik, ini waktu kita sudah habis Pak Ustadz. Ini luar biasa sekali kita mengupas tentang zakat fitrah. Mulai dari sejarah zakat fitrah, kemudian bagaimana zakat fitrah pada zaman Rasulullah SAW dan zaman modern seperti yang sudah kita rasakan saat ini. Pak Ustadz Adi Sucipto, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam acara Mutiara Ramadan kali ini. Semoga saja memang tadi pembahasan kita tentang zakat fitrah, ada juga tentang zakat mal tadi dapat membuka mata hati kita supaya kita betul-betul tidak meninggalkan yang namanya zakat fitrah dan juga zakat mal kalau memang sudah mencapai haul atau nisabnya ya Pak Ustadz ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika penghasilan kita sudah 3,7 juta per bulan itu sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Jangan ditunda-tunda karena makin hari setan makin cerdas untuk mengolah hati kita supaya kita tidak mengeluarkan zakat. Nah, semoga tadi informasi yang sudah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan pribadi lebih baik lagi. Dan semoga puasa kita tahun ini adalah puasa terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bertemu di hari kemenangan secara bersama-sama dalam keadaan fitri kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, saya Ramputria mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.